Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Puspitasari dari kelas F7A dengan NPM 2021-14-5022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Video ini saya buat sebagai tugas pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai manajemen berbasis sekolah, kita harus tahu terlebih dahulu nih apa yang melatar belakangi manajemen berbasis sekolah dan mengapa manajemen berbasis sekolah itu harus diiringi dengan peningkatan mutu pendidikan. Karena antara peningkatan mutu pendidikan dengan manajemen berbasis sekolah itu saling berkaitan. Contohnya seperti ini, jika manajemen berbasis sekolahnya di suatu sekolah itu bagus, sudah diimplementasi secara benar dan secara bagus, maka hal itu tentu saja akan memberi peningkatan kepada mutu pendidikan yang ada di sekolah itu. Nah, pada latar belakang kali ini dijelaskan mengenai 3 faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. Yang pertama yaitu ada kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education, production, function atau input-output analisis. Yang kedua yaitu ada keterpaduan penyelenggaraan pendidikan nasional antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah belum dilaksanakan optimal. Yang ketiga ada peran serta pemangku kepentingan sekolah khususnya masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini masih minim. Lalu mengapa sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah? Di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan tersebut. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi dan perkembangan di sekolah. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang lebih tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah akan menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai mengapa manajemen berbasis sekolah harus diterapkan pada sekolah, sekarang kita akan mengetahui konsep dasar manajemen berbasis sekolah itu apa. Jadi apa sih manajemen berbasis sekolah itu? Jadi manajemen berbasis sekolah atau school based management merupakan salah satu model sistem pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih luas dan kekuasaan lebih banyak kepada institusi sekolah untuk mengurus kegiatan sekolah sesuai dengan potensi, tuntunan, dan kebutuhan sekolah yang bersangkutan tanpa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dalam manajemen berbasis sekolah ini, sekolah memegang peranan atau wewenang untuk memanajemen aturan-aturan sekolah, namun hal itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang sudah berlaku dari pemerintah pusat. Selanjutnya yaitu ada karakteristik implementasi keberhasilan manajemen berbasis sekolah. Jadi maksudnya di sini ini adalah sebuah karakteristik dari penerapan keberhasilan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama yaitu ada peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. Yang kedua ada peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah. Yang ketiga ada peningkatan kesejahteraan material dan non material. Yang keempat ada peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua. Dan yang kelima ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Karena tadi kita sudah membahas mengenai mutu pendidikan, namun kita belum membahas secara detail apa itu mutu pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu mutu pendidikan.
Mutu dapat diartikan sebagai derajat keunggulan sesuatu barang atau jasa dibandingkan dengan yang lain. Mutu dapat bersifat abstrak, misal dalam cara hidup yang bermutu, sikap hidup yang dilandasi oleh nilai-nilai yang dianggap luhur dan sangat dihormati. Lalu mutu dalam pendidikan itu apa sih? Nah, mutu dalam pendidikan itu dapat ditinjau dari segi relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Cepat tidaknya lulusan memperoleh pekerjaan yang bergaji besar serta kemampuan di dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Mutu pendidikan ini dapat ditinjau dari manfaat pendidikan bagi individu, masyarakat, dan bangsa atau negara. Secara spesifik, ada yang melihat mutu pendidikan dari segi tinggi dan luasnya ilmu pengetahuan yang dicapai oleh seseorang yang menempuh pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah dan strategi peningkatan mutu pendidikan. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana manajemen berbasis sekolah ini dapat memberi peningkatan kepada mutu pendidikan. Oke, langsung saya jelaskan saja. Konsep manajemen berbasis sekolah ini merupakan kebijakan baru yang sejalan dengan paradigma desentralisasi dalam pemerintahan. Salah satu strategi untuk peningkatan mutu pendidikan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah ini yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah, termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Upaya untuk memperkuat peran kepala sekolah harus menjadi kebijakan yang mengiringi penerapan kebijakan manajemen berbasis sekolah. Selain peningkatan kapasitas seluruh warga sekolah dan orang tua siswa, kebijakan dari pemerintah juga sangat berpengaruh dalam manajemen berbasis sekolah ini. Yang kedua yaitu membangun budaya sekolah, school culture yang demokratis, transparan, dan akuntabel, termasuk membiasakan sekolah untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Nah, agar masyarakatnya lebih percaya terhadap sekolah tersebut, misalkan orang tua siswa lebih percaya terhadap sekolah tersebut harus membuat laporan pertanggungjawaban yang akan diperlihatkan kepada para orang tua peserta didik agar sekolah tersebut transparan terhadap masyarakat yang lainnya, tidak ada yang ditutup-tutupi dari sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu ada pemerintah pusat lebih memainkan peran monitoring dan evaluasi. Dengan kata lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan kegiatan bersama dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di sekolah, termasuk pelaksanaan block grant yang diterima sekolah. Dan yang terakhir yaitu ada mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. Bukan hanya sekedar melakukan pelatihan manajemen berbasis sekolah, yang lebih banyak dipenuhi dengan pemberian informasi kepada sekolah. Model pemberdayaan sekolah berupa pendampingan atau fasilitasi dinilai lebih memberikan hasil yang lebih nyata dibandingkan dengan pola-pola lama berupa penataran manajemen berbasis sekolah. Oke, karena materi sudah saya sampaikan semua, sudah saya jelaskan semua, sekarang kita berada di akhir presentasi, yaitu kesimpulan dari presentasi pada kali ini. Jadi, manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah sebuah pendekatan pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Tujuan utama MBS ini adalah peningkatan mutu pendidikan dengan melibatkan semua pihak yang terkait seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Penerapan MBS ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan MBS ini antara lain peningkatan efisiensi pengelolaan sekolah, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan profesionalisme guru, dan peningkatan motivasi belajar siswa. Sekian presentasi saya pada kali ini dengan materi berjudul
manajemen berbasis sekolah, dan peningkatan mutu pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.